Salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran, Surabaya, dimanapun semuanya berada. Kita sudah menjalani kehidupan yang berat sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Kehidupan yang begitu sulit, kehidupan yang menegangkan, seolah tidak ada kepastian karena wabah virus corona ini. Dalam situasi yang seperti ini, bagaimana mungkin Allah menyertai kita umat? Misteri Sang Immanuel, yakni Allah yang hadir dan menyertai kita melalui Yesus Kristus, itulah yang hendak ditegaskan melalui peristiwa Natal. Selamat kita semua memenuhi undangan Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Selamat Natal, Tuhan menyertai. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Tema Natal kita hari ini adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Saat ini kepada Tuhan Yesus Sang Immanuel itu, saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Yesus Kristus, yaitu Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ada di sorga, segala puji-pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang berdosa ini. Dia lahir di kandang yang hina, supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan surga. Dia telah menjadi miskin agar kami menjadi kaya. Dia telah mati agar kami hidup selama-lamanya. Kiranya melalui rangkaian ibadah Natal yang spesial di masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, tetapi kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami sungguh merasakan jamahan kasih-Mu yang akan semakin meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami agungkan.
karena hanya Kau saja yang layak menerimanya, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Jadilah terang. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah,
serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jemaat yang terkasih, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua ciptaan tunduk dan memuji Tuhan karena kemahakuasaannya di atas kekuatan ciptaannya. Sungguh indah dan ajaiblah karya ciptaannya. Mari angkat suaramu, tinggikan, agungkan Dia, sebab hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta, yang tak kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia, sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia
Ya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta, nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia Tuhan, pemberi damai dan sukacita pada yang mau percaya, berharap padanya, hanya pada Tuhan. Allah telah berkarya sehingga semua ciptaan menjadi indah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan Dia juga telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Aku akan memperbanyak susah payahmu pada waktu engkau mengandung. Dengan kesusahan engkau akan melahirkan anak. Meskipun begitu, engkau akan tetap mendambakan suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Hawa, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah akan menumbuhkan duri dan onak bagimu. Dengan berpeluh engkau akan mendapatkan rezekimu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu.
Betapa menyedihkannya manusia harus dihukum terpisah dari Allah selamanya. Namun ada satu janji yang Allah berikan. Allah berfirman kepada ular, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. ini adalah janji tentang juru selamat yang pertama kali Allah sampaikan, bahwa sang juru selamat akan mengalahkan kuasa iblis dan menyelamatkan manusia. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. One day, Jehovah God came to Noah. 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 Oh, my Lord. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make in the ark, and shall pitch it. After the flood, all living, breathing things on earth had died, except for 8 people in Noah's family, and every animal placed upon the ark. They have continued to proliferate on earth to this very day. God made a covenant with them that he would never destroy the earth with a flood again.
And the rainbow seen today is proof of God's covenant with man. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Allah tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Isaiah foresaw and recorded in Scripture the divine mission of the Messiah, even Jesus Christ. The people that walked in darkness have seen a great light. If I may touch but his clothes, I shall be whole. The Lord hath anointed him to preach good tidings to the meek, and bind up the brokenhearted. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding. The Son of Man is come to save that which He was shall lost. feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom. A man of sorrow and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He hath no form nor comeliness. There is no beauty that we should desire him. Father, Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. He was wounded for our transgressions. The chastisement of our peace was upon him. Father, forgive them. And with his stripes They know not what they do. are we healed. My Lord and my God. The Lord hath anointed him to preach good tidings to the meek, to make intercession for the transgressors, to open the prisons to them that are bound, and bind up the brokenhearted.
Janji keselamatan yang telah Allah berikan kini telah disempurnakan. Bumi yang masih didiami kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan Allah itu? שלום עליכם. עליכם השלום. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia dari dosanya. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan itu telah lahir di kandang domba, tempat yang hina namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. Sambil bertepuk tangan dari pulau dan benua, terdengar lagu pujian semua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
Gloria. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang mekar, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang terkasih, mari di hadapan Tuhan Allah, Sang Immanuel itu. Dan bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini, di hari Natal ini, mari kita semua bangkit berdiri dan dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal bukanlah tentang lilin dan musik, atau pesta dan hadiah, atau bahkan semangat untuk memberi. Natal adalah perayaan fakta yang radikal bahwa Allah telah mengambil rupa sebagai seorang manusia ketika Yesus dilahirkan. Natal tidak hanya sebatas rutinitas belaka, ataupun hari untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi Natal menjadi momen untuk merenungkan kembali akan Yesus, yaitu Allah sendiri, yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyatakan Dia adalah Immanuel di dalam hidup kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya dan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun saudara berada. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para majelis dan segenap hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan perayaan dan kebaktian Natal ini. Saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan jemaat Gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Mari saudara-saudara, kita sekarang akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 23 dan kemudian kita sambung dengan Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Matius pasal 1 ayat 23, kemudian kita sambung dengan Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk saat ini mengingat dan merayakan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami berterima kasih karena melalui perayaan Natal ini kami berarti mengingat akan hal yang sangat-sangat penting di dalam hidup ini, yaitu Juru Selamat manusia datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami orang-orang yang percaya. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu berdasarkan kebenaran firman yang telah kami baca. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus boleh menyertai, memimpin setiap kami yang mendengarkan akan penguraian firman Tuhan, termasuk memimpin hamba-Mu yang akan menguraikannya. Sehingga setiap kami boleh diperlengkapi untuk menjalani kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi, dan kami berdoa memohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, suatu kali selesai perayaan Natal di suatu gereja, sekitar jam 9.30 malam, maka ada seorang wanita yang pulang jalan kaki sendirian ke rumahnya yang hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer. Sebenarnya dia datang bersama dengan temannya, tapi karena suatu hal mendadak yang sangat penting, temannya belum selesai acara sudah harus pergi pulang. Sehingga dia mengatakan, "Enggak apa-apa, pulang saja, saya akan nanti pulang jalan kaki. Toh rumah saya tidak begitu jauh." Namun saudara-saudara, sebenarnya dia pulang itu harus melewati satu jalan yang seringkali terjadi perampokan di situ.
Suatu jalan sepi yang seringkali kalau wanita jalan sendiri bisa dirampok di situ. Tapi saudara-saudara, wanita itu berjalan sendiri sambil dia itu berdoa dalam hati, Tuhan kau menyertai orang yang percaya kepadamu, dan aku percaya, aku mohon kau menyertai aku sampai di rumah dengan selamat. Saudara, pada waktu dia melewati jalan yang cukup sepi itu, dia melihat di kejauhan ada dua pria yang memang sedang merokok di situ. Hatinya mulai agak khawatir. Tetapi dia tetap berjalan terus sambil berdoa, Tuhan lindungi aku, penyertaan-Mu kiranya nyata di dalam hidupku ini. Dan dia mohon supaya Tuhan menolong supaya tidak ada suatu perbuatan jahat yang terjadi pada dirinya. Dan pada waktu dia melewati akan dua pria itu, betul saudara-saudara, dua pria itu hanya melihat sebentar kepada wanita itu, lalu membiarkan wanita itu lewat. Dan sampailah dia di rumahnya dengan selamat. Dia bersyukur karena Tuhan beserta memimpin dia. Tapi besoknya saudara, dia mendengar bahwa ada wanita yang lewat di jalanan itu, yang tidak jauh beda waktunya dengan dia lewat di situ, ternyata dirampok. Ternyata bukan hanya dirampok tapi juga dilecehkan secara seksual. Dan perampoknya sudah tertangkap. Saudara-saudara, dia ingin menemui perampok itu. Dia pergi ke kantor polisi, dia meminta izin untuk menemui perampok itu. Tatkala bertemu, dia kemudian bertanya, engkau masih mengenali aku? Wanita yang lewat di jalanan kalian berdua melihat kepadaku? Kenapa engkau membiarkan aku lewat dan kau merampok orang berikutnya? Lalu dua pria itu berkata, bagaimana kami berani untuk merampok engkau? Engkau berjalan dengan seorang yang tinggi besar berpakaian putih yang berjalan di sampingmu seperti seorang bodyguard. Saudara-saudara, perkataan daripada dua perampok itu mengagetkan wanita itu. Rupanya dia percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya menjaga dia. Tuhan menyertai dia dengan mengirimkan malaikatnya menjaga dia sehingga dia tidak sampai dirampok. Saudara-saudara, wanita itu percaya akan Immanuel, Allah menyertai orang yang percaya. Dan dia percaya bahwa malaikat Tuhan telah Tuhan kirim untuk menyelamatkan dia. Saudara-saudara, saya percaya memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai setiap saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Immanuel artinya Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita mungkin tidak akan mengalami hal yang spektakuler seperti wanita ini. Tetapi yang pasti saudara-saudara, kalau wanita ini dijaga oleh seorang malaikat yang dikirim Tuhan, maka Tuhan sendiri mengatakan bahwa setiap orang percaya dijaga, disertai oleh Allah sendiri. Nah saudara-saudara, berdasarkan akan Matius 1 ayat 23 yang mencatat tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu juga kehidupan Maria dan Yusuf yang dicatat di dalam Matius 2 ayat 13, 14 dan 15. Mari kita mempelajari bersama di dalam peringatan Natal ini, apa artinya Allah menyertai saudara dan saya orang yang percaya kepadanya. Apa artinya Immanuel di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang patut kita simak dan pikirkan dan perhatikan. Yang pertama-tama, arti daripada Immanuel, arti daripada Allah menyertai umatnya, bukan berarti saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup tanpa masalah. Bukan berarti kita akan hidup tanpa problema dalam hidup ini. Dan itu terjadi juga saudara-saudara kepada Maria dan Yusuf, orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan Maria mengandung Sang Immanuel, Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan. Pada waktu
Maria mau melahirkan, saudara-saudara, rupanya ada pendaftaran penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus, bukan? Lalu Maria dan Yusuf dari Nazaret harus pindah ke Bethlehem. Itu berarti, saudara-saudara, Yusuf harus meninggalkan akan pekerjaannya di sana, berpindah ke kota kecil. Sangat mungkin juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti di Nazaret. Dan pada waktu mereka itu berpindah dari Nazaret ke Bethlehem, saudara tahu Maria itu sedang mengandung akan Yesus Kristus di dalam kandungan yang sudah tua, yang akan melahirkan. Dan saudara, sebagai orang yang disertai oleh Tuhan, sebenarnya bisa saja mereka berharap akan ada tempat yang selayaknya, bahkan yang mungkin luxury, yang bisa mereka tempati untuk melahirkan sang bayi itu. Tetapi ternyata tidak, saudara-saudara. Bahkan dikatakan bahwa Maria melahirkan di tempat, di kandang domba, di palungan. Tempat yang tidak selayaknya. Ternyata Immanuel bukan berarti mereka tidak punya tantangan atau masalah. Juga saudara-saudara, karena sang Immanuel itu yang lahir, karena Yesus Kristus yang bersama dengan mereka, justru mereka kemudian harus mengungsi ke Mesir juga. Saudara-saudara, jarak antara Bethlehem dengan Mesir itu kurang lebih 65 sampai 70 km kalau sampai di perbatasan Mesir saja. Tetapi kalau harus masuk ke kota-kota yang ada di Mesir, jaraknya bisa ratusan kilometer. Dan mereka sangat mungkin berjalan kaki, saudara-saudara. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Paling-paling mungkin dengan keledai. Tetapi Alkitab tidak mencatat. Sehingga mungkin dengan keledai, mungkin jalan kaki. Suatu perjalanan yang melelahkan. Mereka orang yang disertai Tuhan, tetapi tetap punya masalah tantangan kehidupan. Oleh sebab itu benarlah saudara-saudara, perkataan yang mengatakan bahwa Allah hanya punya satu anak yang tidak berdosa. Yaitu anak Allah, Yesus Kristus namanya. Tetapi Allah tidak memiliki anak yang hidup di dalam dunia ini tanpa penderitaan, tanpa masalah dan kesulitan. Termasuk pada waktu Yesus hidup di dalam dunia ini. Penuh penderitaan, penuh dengan tantangan. Saudara-saudara, tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, masalah, problema, bukan? Siapa yang menyangka bahwa hampir sepanjang tahun 2020 ini, dunia ini memiliki masalah yang sampai hari ini belum selesai, yaitu pandemi virus corona. Yang bukan hanya menyerang orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi juga menyerang orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus yang dikatakan Allah beserta dengan mereka. Saya memiliki kenalan-kenalan yang terkena akan virus corona, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan bukan tanpa problema dan kesulitan. Saya sendiri, saudara-saudara, pada bulan Mei 2020 ini, kakak saya yang usianya berbeda 6 tahun dengan saya, sehari sebelum dia kemudian berpulang kepada Tuhan, kami berbincang-bincang dan seperti tidak ada apa-apa. Tetapi besoknya dia itu rupanya kembali kepada Bapa di surga. Itu menjadi kesedihan tersendiri bagi saya dan juga kesedihan tersendiri bagi mama saya dan juga saudara-saudara saya. Tahun 2020 ini juga saudara-saudara, ada jemaat Tuhan di Australia ini yang saya kenal, yang anaknya baru berumur sekitar 2-3 tahun,
ternyata ketahuan bahwa di matanya itu ada kanker. Sehingga sampai matanya itu harus diambil satu. Padahal keluarga ini keluarga yang dekat dengan Tuhan. Ada lagi jemaat juga yang istrinya tahu-tahu terkena kanker di otaknya. Mereka dari keluarga yang mencintai Tuhan, disertai oleh Tuhan, tetapi mengalami akan berbagai tantangan juga. Saudara-saudara, mungkin tahun 2020 ini juga memiliki tantangan akan berbagai masalah di dalam hidup saudara, entah itu mungkin sakit penyakit, operasi dan sebagainya, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah rumah tangga, belum lagi masalah dosa yang seringkali masih mau menjatuhkan saudara dan saya. Semua itu saudara-saudara terjadi karena memang kita orang yang percaya Tuhan Yesus, yang disertai oleh Sang Immanuel, bukan berarti kita tidak memiliki tantangan dan masalah dalam hidup ini. Tetapi kita perlu mencamkan kebenaran yang kedua, saudara. Kebenaran yang kedua adalah di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa melihat ada anugerah Tuhan yang menyertai orang percaya. Dan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan Maria dan Yusuf juga. Maria dan Yusuf sebagai orang yang disertai Tuhan, di tengah-tengah tantangannya ada anugerah Tuhan menyertai mereka. Tatkala Maria mulai mengandung Sang Immanuel, Yesus Kristus, Yusuf tidak tahu bahwa mula-mula Maria itu mengandung daripada Roh Kudus. Sehingga Yusuf merasa Maria ini sudah tidak setia. Sehingga diam-diam dia mau menceraikannya. Tetapi ada anugerah Tuhan, malaikat memberitahu kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Pada waktu kemudian Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir. Karena Raja Herodes mau membunuh Yesus. Dan karena tidak tahu Yesus ada di mana, maka dia memerintahkan anak umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka ada anugerah Tuhan juga, malaikat memberitahu kepada Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir. Dan saudara-saudara yang menarik, Yusuf dan Maria ini sebenarnya orang yang secara finansial, secara keuangan, itu termasuk golongan orang yang tidak punya. Dan harus pindah ke Mesir. Bagaimana mereka bisa mencukupi perjalanan yang pasti memakan biaya itu? Saudara-saudara, kita bisa tahu bahwa Yusuf dan Maria itu orang dari kalangan yang sebenarnya kurang mampu. Itu terlihat pada waktu sebenarnya Yesus umur 8 hari. Maka Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus itu ke Bait Allah untuk disunatkan. Dan saudara-saudara, pada saat itu persembahan yang mereka berikan dicatat oleh Alkitab, sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Bukan domba, bukan lembu, tetapi 2 ekor anak burung merpati dan sepasang burung tekukur. Orang yang memberikan persembahan seperti itu tergolong ekonomi lemah. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa tatkala mereka harus pergi ke Mesir menghadapi tantangan Yesus akan dibunuh. Sebelum itu, orang-orang Majus yang datang dari jauh, datang menyembah kepada Yesus itu. Mereka membawa persembahan yang mahal harganya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itu pasti menjadi bekal bagi Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir dan tinggal di sana kurang lebih 3 tahun. Saudara-saudara, meskipun sebagai orang yang disertai oleh Tuhan, kita tidak terlepas daripada masalah, tapi kita bisa yakin di tengah-tengah masalah, problema hidup ini, sebagai orang yang disertai oleh Tuhan, pasti ada anugerah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Saudara, kembali kepada
kakak saya yang bulan Mei yang lalu Tuhan panggil kembali ke surga, maka yang paling sedih di keluarga saya adalah mama saya. Karena mama saya berkata, kenapa mesti anak dulu yang meninggal? Seharusnya orang tua dulu yang meninggal. Kenapa anak saya dulu? Oh saudara-saudara, di tengah kesedihan seperti itu, saya dan saudara-saudara itu sering menelponnya, mendoakan, menguatkannya. Tapi saudara-saudara, saya juga bersyukur karena ada teman daripada mama saya yang juga kehilangan anaknya meninggal karena sakit. Menghibur dia, menguatkan dia melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada temannya yang lain, yang suaminya juga meninggal mendadak, yang juga sudah dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, juga sering menelpon dan menguatkan mama saya. Ada anugerah Tuhan di tengah-tengah masalah dan problema kehidupan kita ini. Saudara-saudara, pada waktu anak saya masih berumur sekitar 4 tahun, yang pertama, kami dititipi oleh tetangga di Australia sini ya saudara-saudara, itu anaknya yang juga seumur dengan anak saya. Dia bilang ada pekerjaan mendadak, bisa nggak titip anak saya? Beberapa jam nanti saya kembali, saya akan ambil. Lalu saya terima, kami terima, lalu anak itu main di rumah kami. Nah sore hari tatkala mamanya itu menjemput, tetangga kami itu menjemput, dia pada waktu menjemput mengatakan terima kasih sudah menjaga anak kami. Anak kami ini baru sembuh dari chicken pox, cacar air. Saya kaget, saudara-saudara, karena dia tidak bilang. Lalu kami tidak bisa berkata apa-apa dan setelah dia pergi, kami jadi berpikir, ini chicken pox atau cacar air itu kan menular. Orang yang baru sembuh itu masih bisa menularkan. Padahal waktu itu istri saya sedang hamil anak kami yang kedua. Dan istri saya belum pernah terkena chicken pox. Kalau saya sudah pernah terkena sehingga sangat mungkin saya tidak akan terkena lagi. Dan saudara-saudara, anak saya yang umur 4 tahun juga belum pernah kena. Beberapa hari kemudian betul anak saya yang pertama itu mulai muncul bintik-bintik cacar air. Dan mulailah juga istri saya mulai muncul padahal sedang hamil. Kami segera kemudian itu pergi ke dokter dan kami bersyukur karena kami bisa mendapatkan dokter yang berpengalaman yang langsung mengatakan cepat untuk bisa ambil donor darah di blood bank. Di sini ada bank darah begitu. Yang saya segera pergi ke sana mengambil darah segar yang ada antibodinya. Lalu kemudian setelah saya ambil oleh dokter itu diinfuskan ke istri saya. Dan karena diinfuskan itu, maka di dalam istri saya ada antibodi. Dan saya bersyukur itu menyelamatkan anak kami yang kedua di dalam kandungan lahir tanpa satu masalah apapun. Saudara-saudara, saya bersyukur karena di tengah-tengah problema yang mengagetkan kami, ada anugerah Tuhan yang menyertai. Kami menemukan dokter yang tepat, lalu dokter itu juga memberikan saran yang tepat. Saudara-saudara, saya juga kemudian berpikir secara rohani. Masalah yang sebenarnya paling besar dalam diri saudara dan saya adalah masalah dosa yang harus menerima murka Allah. Tetapi saya bersyukur saudara-saudara bahwa dosa yang akan membawa murka Allah itu ternyata ada darah Yesus. Ada keselamatan pertolongan di dalam Yesus. Sehingga masalah terbesar kita pun Yesus sudah menyelesaikannya. Bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita boleh menjalani hidup ini meskipun ada masalah, tetapi tetap kita itu bisa melihat ada anugerah Tuhan yang menyertai sehingga kita juga bisa hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, di Amerika pernah terjadi seorang pelajar SMP yang pada waktu dia itu pulang sekolah, dia membawa kunci rumah sendiri karena ayah ibunya itu kerja dan kalau dia pulang sekolah maka 1-2 jam kemudian baru ayah dan ibunya itu kembali. Jadi dia bawa kunci sendiri.
waktu dia mau membuka rumah, dia kaget karena di depan pintu rumah itu ada sebuah gambar. Ada majalah di situ. Waktu dia buka, dia kaget. Karena ternyata itu majalah porno. Majalah yang tidak seharusnya dilihatnya. Maka sebagai seorang yang pergi ke gereja, dia merasa ini orang iseng atau orang sengaja, dia ambil akan majalah porno itu dan dia kemudian membuangnya ke tempat sampah. Dia masuk ke rumah, tapi dia kemudian berpikir, kalau saya lihat dulu baru saya buang kan gak apa-apa ya. Ambil atau enggak ya? Ambil atau enggak ya? Akhirnya dia kemudian mengambil, lalu dia melihatnya sebentar, dan mulailah dia berkeringat, lalu dia buang lagi majalah itu. Nah saudara-saudara, pada waktu sudah dibuang, dia masuk ke rumah lagi, hampir ayah ibunya itu balik ke rumah, dia pikir sebetulnya jangan dibuang ya. Kalau dia simpen tapi dia nggak lihat juga nggak apa-apa kan ya. Akhirnya dia keluar lagi, dia ambil majalah porno itu, dia simpan. Dan saudara-saudara memang dia tidak lihat, hari itu dia tidak lihat lagi. Besoknya dia tidak lihat lagi. Tapi beberapa hari kemudian dia ngelihat lagi. Kemudian dia lihat lagi. Sehingga pikirannya menjadi kotor saudara-saudara. Dan karena kotor kemudian dia mulai mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Suatu kali saudara-saudara, dia memperkosa seseorang dan karena takut ketahuan dia bunuh orang itu. Dan mayatnya dibuang. Dia begitu rasa bersalah, dia pergi ke gereja minta ampun. Tapi berapa bulan kemudian dia lakukan lagi. Dia lakukan lagi, dia bunuh orang lagi, dia bunuh orang lagi. Ternyata saudara-saudara, setelah kesekian kali dia ditangkap dan dia akan dihukum mati. Dan di tengah-tengah dia mau dihukum mati itu, maka diberi kesempatan 1 atau 2 hari sebelum dihukum mati, dia boleh memanggil akan seorang rohaniwan. Dan yang dipanggil saudara-saudara adalah James Dobson. Dan disitulah James Dobson mewawancarai anak ini, pemuda ini, yang namanya Ted Bundy. Dan di situ dia bercerita tentang keadaannya. Lalu James Dobson itu membawa pemuda ini kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dosanya begitu merah seperti kirmisi. Meskipun dia sudah begitu melakukan dosa yang sangat menjijikan. James Dobson mengatakan jikalau kamu bertobat sungguh-sungguh belum terlambat. Kamu bisa diselamatkan. Dan pemuda itu menangis dan dia bertobat menerima Yesus. Saudara-saudara, setelah dia menerima Yesus 1-2 hari kemudian dia tetap dihukum mati. James Dobson mengatakan bahwa pemuda itu diselamatkan. Masalah terbesar hidupnya yaitu dosa sudah diampuni, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya sayangnya dia bertobat di akhir hidupnya. Saudara-saudara, masalah terbesar saudara yang berhubungan dengan dosa bisa diselesaikan oleh Sang Immanuel yang datang ke dalam dunia ini, yang kita peringati sebagai Natal, kelahirannya, kedatangannya. Apapun dosa yang saudara sudah lakukan, jikalau kita memohon ampun kepadanya, kita akan menerima pengampunannya. Dan jangan tunda saudara-saudara, sehingga kita masih memiliki waktu untuk bisa melayaninya, melakukan hal yang bernilai kekal untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara, Immanuel bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tetapi di tengah masalah hidup kita, ada anugerah Tuhan sendiri yang menyertai. Dan anugerah yang terbesar adalah menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah terhadap dosa kita. Itu yang kedua saudara-saudara. Dan hal yang ketiga yang patut kita perhatikan pula saudara-saudara, yaitu di tengah-tengah masalah hidup kita, kita ini disertai oleh Tuhan. Sang Immanuel menyertai hidup kita. Bukan berarti kita tanpa masalah, tetapi di setiap masalah ada anugerah Tuhan. Dan yang ketiga yang patut kita perhatikan adalah di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka akan terjadi greater good. Kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang lebih penting. Yang Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup kita ini.
Saudara-saudara, ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf mengalami problema karena Yesus mau dibunuh. Mereka harus pergi ke Mesir. Dan saudara-saudara, setelah kurang lebih 3 tahun di sana, maka mereka dipanggil oleh Tuhan untuk kembali lagi ke Yudea, ke tanah Israel. Dan saudara-saudara, di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15, di dalam ayat 15-nya dicatat bahwa itu menggenapi akan nubuatan yang tercatat di dalam Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku. Oh saudara-saudara, ada greater good, hal yang terjadi yang lebih baik lagi tatkala di dalam problema yang Tuhan izinkan dan kita tetap mau taat, hidup trust and obey God, maka ada greater good yang akan terjadi. Yusuf dan Maria dan Yesus yang ke Mesir dan kembali ke Yudea, itu justru menggenapi nubuatan di dalam Hosea 11 ayat 1. Dan saudara-saudara, dari Mesir kupanggil anakku. Sebenarnya yang dipanggil dari Mesir, kalau kita lihat di perjanjian lama itu siapa saudara-saudara? Yaitu bangsa Israel. Umat Israel disebut sebagai anak Allah yang dikeluarkan dari Mesir. Tetapi Yesus itu menggenapi sebagai anak Allah yang sejati yang juga dipanggil dari Mesir kembali ke tanah Israel. Maksudnya saudara-saudara di sini adalah bangsa Israel adalah anak Allah yang dikeluarkan dari Mesir yang gagal taat kepada Tuhan. Tetapi Yesus anak Allah yang sepenuhnya taat sempurna kepada Allah. Dan itulah makanya dikatakan bahwa Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yusuf itu kembali ke Israel sebagai penggenapan nubuatan. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara-saudara, ada greater good yang akan terjadi di dalam masalah yang Tuhan izinkan bagi kita orang-orang yang disertainya yang mau tetap taat kepadanya. Dan greater good itu juga bisa bentuknya mendewasakan akan iman kita, mendewasakan karakter kita. Greater good itu juga bisa bentuknya bermacam-macam, menghindarkan kita dari malapetaka, supaya kita bisa hidup lebih lagi untuk Tuhan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu di gereja tempat saya melayani, kami sudah beberapa bulan sebelumnya menyiapkan akan Natal, perayaan Natal yang cukup besar. Sehingga kami juga ada orang-orang yang bermain drama di situ. Ada pemain utama, ada pemain tambahan, mereka sudah mulai berlatih. Dan saudara-saudara, kurang lebih 1 minggu sebelumnya, salah satu pemeran utama yang seharusnya memainkan drama Natal itu, ternyata ada masalah keluarga sehingga dia harus ke Indonesia. Sehingga dia tidak bisa main drama, saudara-saudara. Wah, kami memiliki masalah pada waktu itu. Dia salah satu pemain utama. Bagaimana nanti untuk bisa kami itu menjalankan drama itu dengan baik? Saudara-saudara, cari-cari pengganti ternyata tidak dapat, tetapi ada satu orang yang sebenarnya teman daripada pemain drama yang pulang ke Indonesia itu. Dia sebetulnya belum Kristen, tetapi dia suka datang ikut-ikutan di persekutuan pemuda. Dia mengatakan, saya akan gantikan. Saudara-saudara, benar, dia gantikan. Dan pada waktu dia menggantikan itu, dia dalam seminggu itu harus dia menghafal beberapa ayat, dia harus menghafal beberapa kata-kata di dalam drama itu. Dan ternyata pada waktu perayaan Natal itu berlangsung, dia bisa menghafal ayat dengan benar, dia bisa menghafal akan kata-kata drama itu menggantikan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, yang mengejutkan saya adalah setelah selesai perayaan itu, maka orang yang menggantikan ini datang kepada saya, lalu dia berkata bahwa karena firman Tuhan yang dia hafal, karena berita Natal yang dia dengarkan,
dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia minta untuk saya bimbing dia untuk bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, saya bersyukur karena di tengah tantangan yang ada greater good. Ada hal yang lebih baik yang Tuhan siapkan. At least ada satu jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Di tengah-tengah akan pemain drama yang tidak bisa main. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan adanya tantangan dalam hidup saudara, apapun tantangan itu, kalau kita serahkan kepada Tuhan, kalau kita itu tetap taat kepadanya, maka ada greater good. Hal yang lebih baik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, kebenaran seperti ini seringkali mengingatkan saya tentang kejadian pada waktu anak saya yang pertama umur 8 tahun. Tadi kisah pada waktu dia umur 4 tahun. Ini kisah pada waktu dia umur 8 tahun. Saudara-saudara, saya dikaruniai 2 orang anak dan tentunya 1 orang istri. Dan saudara-saudara, pada waktu anak saya yang pertama ini umur 8 tahun, saya tahu dia ini suka untuk mewarnai, saudara-saudara. Suatu kali saya pergi ke toko buku Kristen di sini, ternyata di situ ada coloring competition, lomba mewarnai. Jadi saya ambil bagian yang umurnya anak saya 7-9 tahun, dia umur 8 tahun. Sampai di rumah saya minta untuk dia mewarnai. Dia senang sekali, dia warnai segera dan hanya dalam waktu setengah jam selesai. Lalu dia katakan, "Dedi, simpen ya." Dan besok diserahkan ke toko buku itu. Saya katakan taruh aja di meja dulu. Dan ditaruh di meja makan, saudara-saudara. Pada waktu ditaruh di situ, dia lagi masuk kamar, saya juga masuk kamar sebentar. Adiknya yang waktu itu umur sekitar 4 tahun, tahu-tahu dia mau untuk juga ikut mewarnai. Dia ambil pensil berwarna, lalu kertas yang sudah selesai diwarnai itu mulai dicoret. Oh, saudara-saudara, pada waktu dicoret, kakaknya itu yang tahu keluar dari kamar, dia langsung berteriak, "Stop!" Tapi sudah tercoret, saudara-saudara. Maka anak saya yang pertama itu dia nangis. Lalu pada waktu menangis mamanya itu bilang, "Coba kamu pikirkan coretan ini diapain?" Saudara-saudara tahu apa yang dilakukan kemudian oleh anak saya. Dia mengambil pensil berwarna lagi. Lalu dia coretan yang ada itu dia coret. Saya pikir dia marah, setelah itu pasti diremas-remas atau dirobek dan dibuang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Rupanya setelah dicoret, lalu diberikan ke saya. Oh, rupanya coretan itu dibuat menjadi gambar angin. Saya pikir bagus juga gambar angin. Saya simpan, saudara-saudara. Besoknya saya ke toko buku Kristen itu lagi, saya serahkan di sana. Setelah itu saya lupa, saudara-saudara, bahwa itu ada competition, tapi kurang lebih 2 minggu kemudian saya pada waktu pergi ke toko buku itu lagi, saya lagi masuk ke situ, ternyata lagi ada pengumuman. Dan pengumumannya itu juara 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya dapat hadiah. Nah, saya kemudian pikir, saya lihat yang kelima dulu. Apakah yang kelima ini namanya anak saya? Saya lihat yang kelima bagus, ternyata bukan namanya anak saya. Yang keempat bagus, tapi bukan namanya anak saya. Yang ketiga bagus, bukan namanya anak saya. Masa yang kedua bagus, bukan namanya anak saya. Masa sih nomor 1? Saya lihat yang nomor 1, bagus ya. Namanya anak saya, saudara-saudara. Saya senang karena dia jadi nomor 1. Lalu saya tanya petugas di situ, ini semua lukisannya bagus, kenapa itu nomor 1? Lalu petugas di situ mengatakan dengan enteng bahwa iya semuanya bagus. Tetapi yang nomor 1 itu kreatif, ditambahi angin. Saudara-saudara, ini lomba mewarnai, jadi harusnya memang tidak ada angin di situ. Dan anak saya itu menambahi angin karena tercoret, bukan dengan sengaja dia. Tapi peristiwa ini, saudara-saudara, mengingatkan saya tentang kebenaran rohani. Di dalam hidup saudara dan saya, seringkali ada coretan-coretan hidup yang Tuhan izinkan. Mungkin itu masalah-masalah yang belum selesai. Mungkin itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Mungkin itu hal-hal yang kita mau ceritakan kepada orang dekat kita pun kita malu. Coretan-coretan hidup itu saudara-saudara kalau Tuhan izinkan. Dan saudara dan saya serahkan kepada Tuhan. Kita tetap taat kepadanya. Dia bisa membuatnya menjadi greater good. Dia bisa membuatnya menjadi hal yang indah, lebih indah di dalam hidup saudara dan saya. Karena dia Sang Immanuel. Bukan untuk meniadakan masalah hidup kita. Tetapi Sang Immanuel itu tetap memberikan akan masalah di dalam hidup kita. Tetapi dia dengan anugerahnya menyertai saudara dan saya. Dan juga membuat greater good. Hal yang lebih baik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, apapun coretan hidup yang saudara itu miliki saat ini. Mungkin itu berupa akan dosa-dosa tertentu. Itu berupa masalah-masalah rumah tangga. Itu berupa masalah-masalah pribadi saudara. Mari di peringatan Natal ini, saudara kita serahkan kepada Sang Immanuel. Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia. Yang bisa mengubah akan coretan kehidupan kita itu menjadi greater good. Menjadi hal yang lebih indah. Sehingga hidup kita boleh terus diperbaharui untuk menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Saudara-saudara, sebelum saya memimpin di dalam doa, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Coretan hidup apa berupa penderitaan yang ada dalam hidup saudara? Mari kita serahkan kepada Sang Immanuel yang kita peringati kedatangannya ke dalam dunia ini. Yang bisa mengubah dari penderitaan atau masalah hidup menjadi greater good, menjadi hal yang baik dalam hidup kita dan lebih baik lagi. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, menyerahkan coretan hidup saudara. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, yang ingin saya ajukan adalah, jikalau saudara di dalam hidup saudara ada coretan-coretan hidup yang berhubungan dengan dosa-dosa tertentu, yang masih sering menjatuhkan hidup saudara di dalam dosa. Mari di dalam peringatan Natal ini, kita juga bawa coretan hidup kita itu kepada Sang Immanuel, Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga kita boleh memperoleh pengampunannya. Dan kita boleh juga menjadi saksi Tuhan yang memberitakan akan pengampunan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Sang Immanuel, kepada Sang Yesus Kristus itu. Dan mari saudara-saudara kita perbaharui juga tekad kita, kemurnian hati kita di dalam melayani Tuhan, melalui akan Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita tetapi selalu menyertai kita. Meskipun ada masalah tantangan dalam hidup ini, tapi Sang Immanuel selalu memberikan anugerahnya, bahkan berkarya melakukan greater good. Hal yang lebih baik lagi terjadi dalam hidup kita. Mari kita saat ini berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam Sang Immanuel, Yesus Kristus yang kita peringati kelahirannya. Mari kita berdoa masing-masing di dalam hati ataupun bersuara secara perlahan di tempat kita masing-masing. Ya Tuhan,
Allah yang hidup yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, kami sungguh bersyukur karena di dalam peringatan Natal ini kami boleh diingatkan akan Sang Immanuel, Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini wujud nyata daripada Allah menyertai hidup kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Meskipun Engkau mengizinkan adanya tantangan, masalah, problema, penderitaan, tetapi anugerah-Mu selalu menyertai. Dan untuk masalah terbesar kami yaitu dosa yang harus ditimpa oleh murka-Mu, anugerah-Mu yang menyertai kami di dalam Kristus menyelesaikan itu. Yesus menanggungnya, murka Allah ditanggungnya di kayu salib. Sehingga kami boleh menerima pengampunan yang pasti. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan karena di tengah masalah penderitaan, tantangan yang kami hadapi, Engkau berkarya untuk menjadikan greater good, menjadi hal yang lebih baik di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Tuhan, Engkau menilik dan melihat setiap hati kami orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Coretan-coretan hidup yang ada dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkaryalah, sehingga kami yang mau untuk bersandar kepadamu dan terus bertumbuh di dalam ketaatan kepadamu. Kami boleh melihat ada greater good terjadi dalam hidup kami. Kami boleh mengalami Sang Immanuel melakukan hal yang lebih baik dalam hidup kami ini. Sehingga kami boleh terus menjadi alat-Mu yang mulia untuk kemuliaan nama-Mu. Jikalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Tuhan, tatkala kami memohon ampun akan dosa kami juga boleh menerima Tuhan Yesus, Sang Immanuel, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati setiap kami ya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan penguraian firman Tuhan, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam penyertaan Sang Immanuel, dan kami boleh menjadi saksi Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Berkati seluruh jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya, dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada, dan juga setiap pendengar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kami memohon semua ini dan berdoa di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita.
疼，救主下降。大地皆他君王，为人忠心，预备地方。诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱。Let every heart prepare Him room, and let us sing, and let us sing, and heaven and Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada Natal ini kita diingatkan kembali tentang kelahirannya sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang lahir dan pernah ada di dunia ini. Allah yang pernah merasakan seluruh penderitaan manusia. Saat ini di tengah berbagai persoalan kehidupan, apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya sebagai Immanuel di dalam perjalanan hidup ini? Terkadang ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan dosa membuat kita merasa Allah begitu jauh. Namun Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Sebab siapakah yang mampu hidup dalam berbagai tantangan dan pergumulan tanpa Yesus di samping kita? Karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat. Ingatlah Allah sudah hadir dan lahir di dunia ini. Dia adalah Sang Immanuel. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan Yesuslah hidupku. Lihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengandung Allah, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami ingin terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan memakai semuanya ini untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibadah Natal ini kita akhiri dengan mengembalikan segala pujian dan penyembahan atas kehadiran Allah di dalam ibadah Natal ini, yang memberi kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian doksologi. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran, Surabaya, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lanjutkanlah ibadah saudara dalam hidup sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya persekutuan, penghiburan, kekuatan, didikan, serta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan mengambil saat teduh dan mendengarkan beberapa pengumuman.
melalui Immanuel ada keselamatan dan pengharapan bagi manusia. Hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sukses dan lancar, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sehat dan indah, tetapi ada Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan pengurus Komisi Wanita FEBE ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada ibu-ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu. Silakan bersalam-salaman dengan anggota keluarga kita masing-masing. Selamat Hari Natal. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. 祝大家圣诞快乐，新年蒙安。祝大家圣诞快乐。新年蒙恩，祝你们圣诞快乐，新年蒙恩。Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin.